Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi penonton channel ini. Asik. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Guru Herlo Kusfi dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Nah, dengan NIM 312310630. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan hasil tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Logika Informatika dengan tema analisis proporsi majemuk menggunakan Python dan Streamlit. Baik teman-teman, karena salah satu instruksi dari dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika yaitu kita mengambil salah satu berita yang masih hangat-hangat yang 2 minggu ke belakang dan masih banyak diperbincangkan oleh dunia maya. Maka dari itu saya mengambil pernyataan dari berita kompas.com yang dipublikasikan pada 13 Juni 2025 yang berjudul Bicara Tambang PBNU Bicara Tambang PBNU sebut jaga lingkungan terlalu ekstrim juga berdampak negatif. Nah, pada video ini pada kalimat ini bukan pada video ini. Pada kalimat ini saya merumuskan proporsi logikanya menjadi jika P dan Q keduanya benar, maka R pun ikutan benar. Dengan definisi, P itu menjaga lingkungan secara ekstrim, teman-teman. Ada yang di sini nih. Jaga lingkungan terlalu ekstrim. Lalu tindakan tidak bijaksana. Di sini sebenarnya itu Gus Ulil pun mengatakan, Gus Yakut juga mengatakan bahwasannya kata dia tuh kalau kita jaga lingkungan itu terlalu ekstrim, teman-teman. Tidak bijaksana, maka kata beliau, maka itu juga bisa berdampak tidak baik termasuk untuk kemanusiaan. Nah, di sini yang tadi saya definisikan bahwasanya P-nya itu menjaga lingkungan secara ekstrim, yang tadi pernyataan dari Gus Yakut. Lalu Q-nya itu tindakan tidak bijaksana, lalu yang R-nya itu berdampak buruk bagi kemanusiaan. Apa sih tujuan dari analisis ini? Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah teman-teman nih proporsi tersebut termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi melalui pembuatan tabel kebenaran. Oke teman-teman, langsung saja nih kita membuka tampilan aplikasi Streamlit yang sudah saya buat. Oke, ini hasil Streamlit yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan Streamlit sebagai antarmuka untuk menampilkan analisis logika secara interaktif dan visual. Aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama ada sidebar informasi mahasiswa dan tujuan analisis. Nah, di sini saya membuat informasi bahwasannya saya ini real mahasiswa gitu, bukan mahasiswa sewa. Lalu juga di sini ada tujuan analisis. Nah, di sini ada tujuan membuat tabel kebenaran, menganalisis bla bla bla. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Oke. Lalu selanjutnya ada header yang menjelaskan proporsi logika. Lalu selanjutnya ada definisi variabel dan interpretasi logika dalam konteks nyata. Di sini ada nih teman-teman. Tadi definisinya ada, nah di sini pun ada interpretasi logikanya. Lalu ada tabel kebenaran teman-teman. Nah ini tabel kebenaran yang saya buat. Lalu selanjutnya ada hasil analisis dari tabel kebenaran. Serta ada visual dari P chartnya dan bar chartnya. Lalu yang terakhir ini ada penjelasan tambahan. Di sini menggunakan expander ya. Penjelasan detail. Nah, di sini ada penjelasan tambahan kayak konjungsi itu bla 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 gitu, implikasi, operasi jika maka, yang salahnya jika antecedent true dan consequent false. Nah, di sinilah ada bar penjelasan tambahan teman-teman. Oke, next. Tabel kebenaran, analisis, dan hasil. Ini dia tabelnya dan ini analisis hasil. Sekarang mari kita lihat tabel kebenaran dari proporsi logika P, Q, and R. Di sini ditampilkan semua kombinasi nilai true dan false untuk
P, Q, dan R. Misalnya saat P itu true, Q-nya itu true, R-nya itu false-nya ini, yang ini teman-teman ya. Nah, maka kombinasi lainnya memberikan hasil true. Maka dari total kombinasi 8 ini teman-teman, itu hasilnya itu true-nya itu ada 7 dan false-nya itu hanya 1. Berdasarkan ini, kita simpulkan bahwa proporsi Q and Q R itu adalah hasilnya kontingensi. Nah, karena tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Halo teman-teman, saya ingin mendemokan hasil visual pie chart dan bar chartnya ya teman-teman. Di sini menyampaikan, di sini sebenarnya lebih mudah dipahami teman-teman. Maksudnya lebih kelihatan gitu dibandingkan yang tadi nih tabel kebenaran. Ini lebih kelihatan gitu berapa persennya kalau di pie chartnya. Nah, kalau di sini teman-teman, pie chart itu menunjukkan distribusi hasil dari true versus false. Nah, yang tadi saya katakan bahasannya tadi tuh di sini nih teman-teman, true-nya itu 7, maka di sini nilainya besar 87,5%, lalu false-nya itu 1. Hasilnya 12,5%. Lalu selanjutnya tadi di sini ada bar atau nilai kebenaran dari bar chart. Disebut pula nilai kebenaran per kombinasi, di mana 1 berarti benar dan 0 berarti salah. Nah, ini 1 benar dan 0-nya salah gitu teman-teman. Lalu penjelasan terakhir itu ada di tadi penjelasan detail atau yang bisa kita sebut expander atau penjelasan tambahan teman-teman. Di sini saya penjelasan tambahannya itu yang pertama ada konjungsi, yaitu operasi AND yang menghasilkan true hanya jika kedua operan true. Nah, lalu selanjutnya dalam konteks ini menjaga lingkungan ekstrim itu dan tindakan tidak bijaksana. Maaf teman-teman, ini kita lagi kurang sehat karena ini tugasnya wajib, jadi saya melakukan dengan semaksimal mungkin. Lalu penjelasan selanjutnya itu ada implikasi teman-teman, yang mana operasi jika maka yang salah hanya jika antecedent true dan consequent false. Nah, dalam konteks ini jika yang tadi ya, yang kalau nggak salah jika itu P teman-teman ya, jika itu P menjaga lingkungan ekstrim dan tidak bijaksana, maka berdampak buruk. Lalu di sini saya memberi tambahan dari analisis kasus. Yang pertama ada ketika P sama dengan true, Q sama dengan true, R sama dengan false. Ini adalah salah satu-satunya kasus di mana proporsi menjadi false. Artinya, jika kita menjaga lingkungan secara ekstrim dan tindakan tersebut tidak bijaksana, tetapi tidak berdampak buruk bagi kemanusiaan. Lalu yang kedua, analisis kasusnya itu proporsi bernilai true. Ini menunjukkan bahwasannya dalam kebanyakan situasi proporsi ini dapat diterima. Kesimpulannya, proporsi ini adalah kontingensi yang masuk akal dalam konteks etika lingkungan, di mana tindakan ekstrim yang tidak bijaksana umumnya memang berdampak buruk. Oke teman-teman. Yang terakhir teman-teman, apa sih keunggulan dari program ini? Nah, aplikasi ini dirancang dengan yang pertama, tampilan yang bersih dan responsif. Ya teman-teman lihat. Oke. Yang kedua, menyediakan logika yang dapat diuji ulang. Lalu yang ketiga, menggabungkan teori logika dengan konteks dunia nyata. Yang keempat, memberikan pemahaman visual dan interaktif tentang konsep kontingensi. Ini cocok digunakan tidak hanya untuk tugas ini teman-teman, tetapi juga bisa untuk belajar bidang lain. Misalnya teman-teman mau nyari berita yang lain nih, contoh kayak kasus nggak lama tuh ada kasus yang ojol Shopee Food yang sama customer-nya tidak terima. Nah, itu bisa teman-teman bisa dimasukkan ke Streamlit ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini kita di penghujung saya menampilkan presentasi. Demikian demo aplikasi analisis logika proporsi majemuk yang saya buat menggunakan Python dan Streamlit. Saya harap tugas ini tidak hanya menjadi bentuk penilaian akademik, tetapi juga bisa menjadi media pembelajaran logika yang bermanfaat dan aplikatif.
Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.